Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha fihi wujubu qadha'il fariidatil faitah. Kewajiban untuk mengqadha fariidah, salat-salat fardu yang ditinggalkan. Jadi kalau yang tidak sengaja, lupa, tidur saja wajib untuk mengqadha'i, apalagi yang dengan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana seperti biasa saya banyak dikirimi video tentang apa yang sudah nyaman kita lakukan begitu, tetapi kalau anak zaman now mengatakan ada yang menyenggol gitu, ada yang membantah apa yang kami kerjakan. Langsung saja kita simak video berikut ini. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur, aktivitas, lalu dia lupa karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi. Baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati, dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelum ini sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu dengan untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja, semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya ini. Bahkan hadis Bukhari membantah itu, hadis sahih. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqadha puasa kami? Kan orang kalau punya utang Ramadan tetap harus qadha kan? Kenapa kami disuruh qadha puasa kami, sementara kami nggak disuruh qadha sholat kami? Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, aharuriyun anti, apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak teman-teman, tempatnya kaum Khawarij. Khawarij ini orang yang mengambil hukum Al-Quran apa adanya, letter-let yang kelihatan saja. Perangi orang kafir, berarti semua orang kafir perangi. Mau tetangganya kafir pun boleh dibunuh. Ini kan salah. Ini wilayah Haruri tempatnya mereka. Termasuk mereka mengeluarkan fatwa, sholat karena wajib, maka harus diqadha semua yang tertinggal. Tapi tidak ada dalil masalah itu. Maka kata Aisyah, ketahuilah. Orang perempuan ini bilang, bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Memang nggak ada. 40 tahun nggak sholat, ya sudah taubat kepada Allah, nggak usah sholat lagi, nggak usah diulangi. Sholat sekarang ke depan, itu resiko Anda kekurangan pahala, iya. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang hadis yang dibacakan oleh Ustadz tadi. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Teman-teman bisa melihat hadis ini di hadis Sahih Muslim, Sahih Imam Muslim. Nomor hadisnya ada di 684. Kalau di kitab yang saya miliki, Syarah Sahih Muslim, itu ada juz 3. Juz 3 halaman 201. Di situ dikatakan, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa akan sholatnya, au nama anha, ketiduran, kemudian bangun-bangun sudah keluar waktu, fakaffaratuha, maka tebusannya, hukumannya, an yusolliyaha idza dzakaraha. Orang tersebut diwajibkan untuk mengqadha'inya idza dzakaraha, setelah dia ingat. Nah, pada halaman berikutnya Al-Imamun Nawawi
mengomentari hadis ini dan memberikan judul ya, Babu qadha'is shalatil faitah. Bab menerangkan tentang qadha salat yang hilang atau yang tertinggalkan. Wastihbabi ta'jili qadha'iha, dianjurkan untuk segera mengqadha'inya. Apa kata Al-Imam Nawawi? Beliau mengatakan hasilul madhab, hasil dari pendapatnya Al-Imam Syafi'i, madhab Syafi'i maksudnya, annahu, bahwasanya idza fatathu fardhatun, ketika seseorang kehilangan salat fardu, wajaba qadha'uha, wajib untuk mengqadha'inya. Wa in fatat bi uzrin, kalau hilangnya atau meninggalkannya itu karena uzur tadi, lupa atau tidur gitu ya. Karena Nabi juga pernah ketiduran kemudian bangun-bangun telah hilang waktu salat. Maka ustuhibba qadha'uha 'alal fauri, dianjurkan untuk segera mengqadha'inya. Kemudian wa yajuzu ta'khir 'ala shahih, boleh untuk tidak langsung diqadha'i. Ila anqal di halaman 203 dikatakan man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha, kata beliau Al-Imam Nawawi, fihi wujubu qadha'il fardhatil faitah. Ini jelas sekali kewajiban untuk mengqadha fardhah, salat-salat fardu yang ditinggalkan atau yang kehilangan tadi. Sawa'un tarakaha bi udhrin kanaumin wa nisyanin am bi ghairi udhrin, ataupun meninggalkannya tanpa uzur. Innama qayyada atau qayyida fil hadis bin nisyan li khurujihi ala sabab. Kenapa dibatasi dengan lupa? Ini apa namanya? Untuk mengeluarkan ala sabab. Ada sebab pentakhirannya begitu. Li'annahu idza wajabal qadha 'alal ma'dzur, kalau yang uzur saja, kalau yang tidak sengaja saja wajib mengqadha'i, maka fa ghairuhu aula bil wujub. Kalau tidak sengaja saja wajib diqadha, apalagi kalau sengaja. Begitu kata Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Wa huwa min babi tanbih bil adna alal a'la. Jadi kalau yang tidak sengaja, lupa, tidur saja wajib untuk mengqadha'i, apalagi yang dengan sengaja begitu. Dalam ilmu usulul fiqh ini namanya qiyas aulawiyah. Kalau yang tidak sengaja saja wajib mengqadha'i, apalagi yang sengaja begitu. Nah, menyambung dengan statement ini, memang Al-Imam Nawawi menyampaikan pendapat beliau bahwasanya fal yusalliha idza dzakaraha fa mahmulun alal istihbab fa innahu yajuzu ta'khiru qada'il faitati bi uzrin ala sahih. Nyambung dengan yang tadi, kalau memang meninggalkannya ada uzur, maka boleh tidak segera. Waqad sabaqa bayanuhu wa daliluh. Nah, ini poinnya, wa syadza ba'du ahli dzahiri. Jadi ada sebagian pendapat ahli dzahiri, la'alahu madhab al-dzahiri. Syadza ini aneh, nyeleneh gitu. Jadi ini pendapat yang syadz, pendapat yang asing, pendapat yang nyeleneh. Faqala ahli dzahir tadi mengatakan la yajibu qada'ul faitati bi ghairi uzrin. Tidak wajib mengqadha faitah bi ghairi uzrin, dengan tanpa uzur. Wa za'ama, mereka menganggap annaha, meninggalkan sholat dengan sengaja itu a'zamu, perkara yang sangat dahsyat, min an yakhruja min wabali ma'siyatiha bil qada. Jadi menurut ahlul zahir tadi, Imam Nawawi mengatakan kalau sengaja meninggalkan itu sudah sangat kurang ajar gitu. Jadi meskipun diqadha'i tetapi tidak bisa menutup kurang ajar atau dosanya orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Nah, oleh Al-Imam Nawawi, pendapat yang tidak wajib qadha ini oleh beliau dikatakan ini pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. Hadza khata'un min qailihi wa jahalatun. Ini adalah kesalahan dari pengucapnya dan juga sebuah kebodohan. Wallahu alam, yang mengatakan oleh Al-Imam Nawawi. Bahkan lebih jelas lagi di dalam kitab Majmu' yang merupakan syarah Muhadzab, lagi-lagi ini karyanya Al-Imam Nawawi, di dalam kitab beliau yang lain maksudnya. Beliau mengatakan far'un ajma'al ulama alladzina yu'taddu bihim. Semua ulama yang punya kredibilitas gitu ya,
bersepakat ala anna man taraka sholatan amdan lazimahu qada'uha. Orang yang punya qada' salat dengan sengaja maka wajib untuk diqada'i. Wa khalafahum Abu Muhammad Ali ibn Hazm. Ada ulama namanya Abu Muhammad Ali ibn Hazm. Faqala, beliau mengatakan la yuqdaru ala qada'iha abadan. Tidak bisa untuk diqada'i selama-lamanya. Cuma sekali lagi ini pendapat syadz ya, seperti yang disampaikan dalam syarah hadis Muslim tadi. Nah, ala kulli hal statementnya Imam Nawawi itu bukan tanpa sebab ya, bukan tanpa dalil, karena dalam hadis riwayat Muslim, teman-teman bisa melihat di hadis Muslim, nomor hadisnya ada di 1148. Dalam hadis yang cukup panjang, sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Ada seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat. Ibu saya meninggal ya Rasulullah, wa 'alaiha shaumu syahrin. Dia punya utang puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha, apakah aku perlu mengqadainya? Faqala law kana ala ummika dainun akun taqdihi anha. Kalau ibumu punya utang, wahai laki-laki, apakah kamu akan menyaurinya, memenuhinya? Qala na'am, kata laki-laki itu, ya pasti saya akan melunasinya, akan membayarnya. Qala, ini poinnya, Nabi Muhammad bersabda, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Utang kepada Allah itu lebih prioritas untuk segera diselesaikan. Nah, maka sebagaimana utang puasa ini wajib diqadha, maka ini juga dikiaskan pada utang sholat. Seperti itu. Adapun mengenai hadis bahwasanya seorang perempuan datang ke Ibunda Aisyah yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqadha puasa kami? Kan orang kalau punya utang Ramadan tetap harus qadha kan? Kenapa kami disuruh qadha puasa kami, sementara kami nggak disuruh qadha sholat kami? Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, aharuriyun anti, apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak teman-teman, tempatnya kaum Khawarij. Maka kata Aisyah, ketahuilah. Orang perempuan ini bilang, bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Memang nggak ada. Nah, teman-teman bisa melihat hadis itu pada riwayat Imam Muslim. Pada nomor hadis 335. Kalau di kitab yang saya miliki itu di juz 2 Sahih Muslim halaman 261. Di situ dikatakan haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani, haddatsana Hammad an Ayyub an Abi Qilabah an Mu'adzah, wa haddatsana Hammad an Yazid Ar-Rizqi ila anqal an Mu'adzah an namra'atan, bahwa ada seorang perempuan sa'alat Aisyah, bertanya kepada ibunda Aisyah, ataqdi ihdana sholata ayyama mahidhiha, apakah salah seorang di antara kami yang lagi haid itu perlu mengqadha sholat ketika ayyama mahidhiha, selama masa haidnya, wahai ibunda Aisyah? Faqalat, maka ibunda Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah engkau perempuan dari Haruri? Yang mana qad kanat ihdana tahidu ala ahdi Rasulillah. Ini poinnya, salah seorang di antara kami ada yang pernah haid di masa Rasulullah SAW, kemudian summa la tu'maru biqadha'in, kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, di dalam riwayat yang lain di halaman berikutnya dikatakan di situ, qultu, perempuan itu mengatakan, lastu biharuriyatin, aku bukan perempuan Haruriyah, walakinni as'alu, tapi di sini saya hanya bertanya ibunda Aisyah. Maka ibunda Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalik, kami juga pernah seperti itu, artinya kami haid, kemudian bersama Nabi SAW kami tanya,
maka fanu'maru biqada'is shaum. Kami hanya diperintahkan untuk mengqada'i puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengqada'i salat. Nah, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan lebih lanjut tentang indikasi bahwa ini spesifik untuk orang yang haid ya. Orang yang haid itu tidak wajib mengqadha salat, tetapi hanya wajib mengqadha puasa. Beliau memberikan judul bahkan dalam bab ini, babu wujubi qada'is shaum 'alal haid dunas shalah. Babnya sangat jelas. Bab mengenai kewajiban qadha puasa untuk perempuan yang haid dunas shalah, bukan mengqadha'i salat. Jadi hanya wajib mengqadha'i puasa tapi tidak wajib mengqadha'i salat. Nah, lebih lanjut beliau menjelaskan dalam syarahnya, fa nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Hadzal hukmu, ini hukum muttafaqun alaih. Semua ulama sepakat, ajma'al muslimun. Semua ulama-ulama muslimin bersepakat ala annal haidha wan nufasaa, bahwasanya perempuan yang haid ataupun perempuan yang nifas, poinnya la tajibu alaihimas sholatu wala saumu. Ketika mereka haid, ketika mereka nifas, tidak wajib sholat, bahkan haram, tidak wajib puasa, bahkan haram fil hal, saat itu ketika dia haid. Wa ajma'u, dan ulama sepakat ala annahu la yajibu alaihima qada'us shalah. Perempuan yang haid ataupun perempuan yang nifas tidak wajib untuk mengqadha salat. Wa ajma'u ala annahu yajibu alaihima qada'us shaum. Dan sepakat juga para ulama bahwasanya mereka hanya wajib mengqadha puasanya saja. Qalal ulama mengatakan wal farqu bainahuma. Perbedaan antara salat dan puasa, annas salata katsiratun mutakarriratun. Salat ini banyak berulang-ulang, sehari 5 kali. Maka fayusyakku qada'uha, untuk diqadha'i itu berat. Bi khilafis shaum, berbeda dengan puasa. Fa innahu yajibu fis sanati marratan wahidatan. Bulan Ramadan ini dalam satu bulan hanya wajib 30 hari kalau istiqmal. Maka warubbama kanal haid yauman aw yaumain. Maka kalau haidnya sehari 2 hari, maka wajib diqadha'i puasanya saja tapi tidak wajib mengqadha'i salatnya. Nah, maka dengan segala hormat kurang tepat kalau menggunakan hadis ini untuk menjadikan atau memperkuat dalil bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak wajib qadha. Kemudian istidlalnya dengan hadis ini. Hadisnya memang sahih, ada di riwayat Imam Muslim atau di riwayat Al-Imamul Bukhari. Kedua-duanya sahih. Artinya hadis ini muttafaq alaih. Tetapi kurang tepat kalau menjadikan hadis ini untuk dalil tidak wajib qadha bagi orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Tadi Al-Imam Nawawi dan juga beliau berani berstatement ini sepakat para ulama ya, bahwasanya orang haid dan orang nifas itu hanya wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan sebagaimana hadis Aisyah, tidak wajib mengqadha salat. Dan kewajiban mengqadha salat itu sudah menjadi kewajiban yang muttafaq alaih, ajma'al muslimun. Semua ulama bersepakat. Hanya ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak wajib, itu pun oleh Al-Imam Nawawi dikatakan syadz. Teman-teman yang sudah diberi pendidikan oleh kiai-kiai kita, oleh ulama-ulama kita bahwa yang meninggalkan sholat wajib diqadha'i, itu betul. Itu sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau orang yang meninggalkan sholat karena lupa atau karena tidur saja, ini ada uzurnya, ada alasannya, mereka wajib mengqadha'i min babil aula, apalagi orang-orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka silahkan kalau Anda lagi umroh, kalau Anda lagi haji, selama di haram, Anda punya utang sholat, qadha sholat yang belum terselesaikan, baik sekali di sana. Bahkan bisa menjadi asbabul maghfirah. Semoga sholat-sholat kita yang pernah kita tinggalkan bisa kita qadha'i, dan semoga kalaupun kita pernah meninggalkan sholat, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.